Assalamualaikum adik-adik kelas 4, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Bos akan membahas atau menjelaskan materi tentang pembulatan dan penaksiran bilangan cacah. Langsung masuk dalam pembahasan aja ya adik-adik. Di sini yang akan Pak Bos bahas pertama itu pembulatan. Nah, pembulatan ini nanti ada 3 ya adik-adik. Pembulatan ke puluhan terdekat, ke ratusan, dan ke ribuan. Oke, langsung pembahasan di sini. Yang perlu dipahami ya adik-adik, yang perlu dipahami nanti patokannya yaitu satuan. Karena apabila di pembulatan ke puluhan, pencahnya ke pembulatan ke puluhan terdekat, maka patokannya satuan ya. Nah, apabila nanti dalam suatu bilangan yang akan dibulatkan itu satuannya antara 0 sampai 4, 0, 1, 2, 3, 4, maka angka satuannya menjadi 0 dan angka depannya tetap itu berarti tidak berubah ya. Terus jika dalam bilangan nanti yang akan dibulatkan antara ada satuannya 5 sampai 9 ya, maka angka satuannya menjadi 0 dan depan ditambah 1. Nah, langsung masuk dalam contoh saja ya adik-adik. Di sini Pak Pers punya angka 14. Nah, kalau dibulatkan menjadi berapa? Nah, di sini kan 4 ya. 14 itu kan satuannya 4. Nah, satuan yang angka belakang itu ya, angka satuannya kan 4, maka kalau dibulatkan menjadi berapa? Jadi 10, karena 4 itu satuannya tetap satuan itu menjadi 0 dan angka depannya jadi 1 ya. Oke, langsung masuk angka nomor 2 ya, nomor 2. Nah, nomor 2 itu 23. Kalau dibulatkan menjadi berapa? Iya 20, karena angka satuannya 3. Nah, di sini maka satuannya menjadi 0 ya, satuannya menjadi 0 dan angka depannya tetap. Ini tetap ya, angka depannya tetap. Ya. Terus nomor 3. Nomor 3 Pak Faris punya soal 65 ya. 65 ini kalau dibulatkan menjadi berapa? Menjadi 70. Karena ini ya angka 5 jika antara satuannya 5 sampai 9, maka angka satuannya menjadi 0 dan depan ditambah 1, maka 6 ini ditambah 1 menjadi 70 ya. Atau gini adik-adik, paling gampang ya, apabila angka satuan ini di bawah angka 5, maka depan itu tetap ya, angka depan tetap. Terus apabila satuan itu di atas 5 atau 5, maka depan itu ditambah 1 menjadi ini tadi ya, 7, yang awalnya 6 jadi 70. Nah, nomor 4 itu 78 ya soalnya. Maka satuannya ini menjadi berapa? Dibulatkan menjadi berapa? Iya 80, karena 8 itu kan lebih dari 5 ya, atau di atas 5. Maka yang depan kalau lebih dari 5, maka yang depan ditambah 1 menjadi 80. Yang satuannya menjadi 0 ya. Jadi 78 dibulatkan menjadi 80. Oke, langsung masuk ke ratusan. Nah, yang ratusan sama ya adik-adik. Yang dilihat tetap puluhannya ya. Puluhan itu yang mana Pak Aris ya? Ini 5. 53 itu kan puluhan. Maka yang difokuskan itu yang hanya 53. Yang satu nanti ya tetap ya, kalau dibulatkan menjadi berapa? Menjadi 150. Karena 3 itu kan kurang dari 5 ya, maka kalau kurang dari 5 ini, maka satuannya menjadi 0 dan angka depannya tetap ya. Ini angka depannya tetap toh, jadi 150. Yang satu ini ya hanya ditulis 1 tetap saja ya, karena kan fokusnya puluhan. Terus nomor 6 yaitu Pak Ors punya 237. Kalau dibulatkan menjadi berapa? Menjadi ya 240. Karena kenapa? Karena ini angka satunya lebih dari lebih dari 5. Maka yang depan ditambah 1. Yang depan ini kan 3, kalau ditambah 1 kan menjadi 4, maka menjadi 240. Oke, nomor 7. Nomor 7 kan 686 ya soalnya, maka kalau dibulatkan menjadi ya 690. Karena satuannya 6 ya. Satuannya 6 kan lebih dari 5, yang depan ditambah 1 menjadi 90. Ya, lanjut ya. Langsung masuk di
ratusan, pembuatan ratusan. Nah, pembuatan ratusan ini konsepnya sama ya adik-adik, konsepnya itu seperti yang tadi, tapi yang patokannya itu puluhan. Yang tadi kan satuan, sekarang puluhan. Nah, ini sama di sini ya. Depannya tetap kalau itu ada angka 0 sampai 4 dan depannya ditambah 1 apabila ini antara 5 sampai 9 ya. Pokoknya kalau di bawahnya 5 berarti itu angka depannya tetap. Kalau di atasnya 5 atau 5 maka itu ditambah 1 angka yang di depannya. Oke, ini 143. Nah, kan yang difokuskan puluhan ya sekarang. Maka ini dirubah menjadi puluhan, dirubah menjadi dibulatkan menjadi 100 ya, karena 4 ini kan di bawahnya 5, maka menjadi 100, yang satuannya 0 dan yang puluhannya pun juga ikut 0 ya, maka yang depan tetap kan karena ini di bawah 5 nomor puluhannya. Nomor 2, 237 kalau dibulatkan menjadi ya 200 karena puluhan itu di bawah angka 5 ya, maka yang depan tetap. Terus nomor 3, 493 itu kalau dibulatkan menjadi 500 ya, karena ini yang puluhannya 5, puluhannya 5, maka menjadi 500, yang angka depan ditambah 1 menjadi 500, menjadi angka 5 ya. Terus nomor 4, 681 dibulatkan menjadi 700 ya. Ini angka yang puluhan itu lebih dari 5, maka yang depan tambah 1 menjadi 700. Nomor 5. Nah, ini nomor 5, Bapak sebenarnya ribuan ya. 1334. Tetap yang dilihat yaitu apa? Puluhannya. Karena kenapa? Kan ini yang difokuskan puluhan. Karena perintahnya ratusan ya. Ke ratusan terdekat. Berarti yang 1000 nanti ribuan ini tetap ya 1. Nah, ini menjadi 1 itu tetap ya. Yang hanya berubah ya 3, yang ratusan aja yang berubah ya. Karena kan yang ratusan ini yang diminta ratusan terdekat. Berarti ini tadi gimana? 334 kalau dibulatkan menjadi 300. Karena ini di bawah 5 puluhannya. Terus ini nomor 6, 6379. Ya, adik-adik kalau di bulatkan menjadi 6400 ya, karena angka 7 lebih dari 5, maka yang di depan tambah 1 menjadi 400. Oke, lanjut ke ribuan ya. Yang ribuan pun sama ya. Nah, yang ribuan pun sama. Ini kan kayak yang tadi puluhan, sekarang kayak yang tadi ratusan yang patokannya puluhan, kalau ribuan patokannya ratusan atau acuannya itu ratusan. Oke, contoh nomor 1 itu harus punya soal 1337 kalau dibulatkan menjadi 1000, karena ya ratusannya itu kan ini di bawah ini kan 5 ya, di bawah angka 5 berarti yang depan itu tetap, yang belakang itu menjadi 0, satuan 0, puluhan 0, dan ratusan pun jadi 0 ya. Terus 2574 dibulatkan menjadi berapa? Iya, 3000, karena ini angka ratusannya 5. Kalau angka ratusan 5, maka depannya tambah 1, yang 2 itu tambah 1 jadi 3. Sama ya kayak tadi. Pokoknya yang penting harus fokus ya. Itu nomor 3, 12.345. Nah, yang difokuskan tetap yang ratusan ya. Nah, menjadi berapa? Iya, 12.000, karena 3 itu di bawah angka 5 dan 2 tetap ya, ini 2-nya tetap. Yang belakang tinggal berubah menjadi 0. 4 ya. 4, 24.794 kalau dibulatkan menjadi
25.000 karena angka 7 itu lebih dari 5, maka yang depan itu ditambah 1 jadi 5. Berarti 25.000. Oke, paham ya? Langsung sekarang masuk di penaksiran. Penaksiran itu sebenarnya sama ya halnya seperti pembulatan. Nah, di taksiran itu pengertiannya sendiri adalah memperkirakan hasil operasi itu mendekati hasil sebenarnya. Nah, di taksiran itu ada 3 juga macam: taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Nah, yang Pak bahas yang pertama yaitu taksiran atas ya. Taksiran atas. Nah, di sini ada soal ya. Langsung pengurangan. Dalam pengurangan, tentukan taksiran atas dari 753 dikurangi 423. Nah, caranya gimana? Ini 753 ditaksir dulu atau dengan cara dibulatkan dulu. Setelah itu juga 423 itu dibulatkan dulu. Nah, ini 753 dibulatkan ke atas menjadi ke atas ya. Itu menjadi berapa? 800. Nah, terus 423 kalau dibulatkan ke atas menjadi 500 ya. Nah, sekarang ciri-cirinya gini adik-adik ya, kalau taksiran, kalau 7 kalau dibulatkan ke atas berarti 7 itu ditambah 1 menjadi 8, jadi angka 8, maka yang satuan dan bulan itu mengikuti jadi 0, jadi 800. 4 itu juga 4 itu kalau dibulatkan ke atas berarti kan ditambah 1 ya. Jadi 4 menjadi 5. Jadi 500 ya. Tuh kalau dibulatkan ke atas. Gampang ini adik-adik. Kalau untuk penaksiran seperti ini, jadi tidak lihat satuan atau puluhan. Langsung saja lihat yang angka depan sendiri. Yang ratusan itu kalau di atas, kalau ke atas berarti 7 itu diganti dengan 8. Kalau 4 diganti dengan 5. Atau nanti kalaupun ada 6, ya berarti tinggal ke lanjutnya. Jadi 6 jadi 700. Yang awal 3 jadi 400. Seperti itu. Oke. Ya. Terus kalau sekarang maka diperoleh langsung dikurangi ya adik-adik. 800 itu dikurangi 500 menjadi 300. Maka taksiran dari 753 dikurangi 423 itu hasilnya 300 ya. Taksirannya jadi 300. Oke. Ini taksiran ke atas ya. Sekarang taksiran ke bawah. Taksiran ke bawah caranya sama ya adik-adik kayak tadi. Tapi sekarang fokusnya di sini. Kan taksiran ke bawah. Maka kalau ke bawah itu gimana? Ya ke bawah itu bukan berarti dikurang 3 itu kurangi 1, enggak. Kalau ke bawah itu menjadi 3 itu tetap. Tetap gimana? Jadi 300 ya. Dibulatkan ke bawah menjadi 300. Dan yang 568 ini yaitu dibulatkan menjadi ya 500. Jadi yang 315 jadi 300, yang 568 jadi 500. Tuh, paham ya adik-adik? Ya, lanjut, maka diperoleh 300 ditambah 500 menjadi 800. Nah, taksiran dari ini, taksiran bawah dari 315 ditambah 568 menjadi 800 ya, taksirannya 800 itu. Oke, lanjut di taksiran terbaik. Nah, taksiran terbaik ini adik-adik ya, sama ya caranya. Kalau taksiran terbaik itu hampir sama kayak pembulatan ke ratusan terdekat ya. Maka kalau ratusan sekarang dilihat yang angka kedua. Nah, yang difokuskan angka kedua sekarang. Angka kedua kan 8. Maka kalau 8 itu lebih dari 5, maka yang di depan ini itu ditambah 1 menjadi berapa? Jadi 600 ya. Lihat angka keduanya saja ya. Yang penting angka kedua itu dilihat. Kalau itu di atas 5 berarti itu yang angka depan ditambah 1 menjadi 6 ya. Jadi terus jadi 600. Sama terus nomor 2, 235 dibulatkan menjadi berapa? Ya, dibulatkan menjadi
200. Karena kenapa? Ini angka kedua kan di bawah 5. Maka kalau di bawah 5, angka yang depannya itu tetap tidak berubah ya. Jadi 200. Oke. Nah, terus maka diperoleh 600 dibagi 200 menjadi sama dengan 3 ya. Nah, sekarang kok bisa 3 gini ya. Jadi kan 600 kalau dibagi 200 kan kelihatan besar ya. Kalau untuk khusus pembagian, apabila bilangan yang dibagi maupun pembaginya itu kalau ada 0 ini ya, sedangkan 0 bisa hilangkan ya, atau dicoret dihilangkan. Jadi 6, tinggal 6 sama 2. 6 dibagi 2 berapa adik-adik? 3. Wah, gampang ya. Seperti itu caranya nanti ya. Terus 589 dibagi 235 itu kalau ditaksir ke terbaik menjadi ini 3. Nah, itu nanti ada soal itu ya, adik-adik paham ya. Kalau ada soal seperti ini nanti cara seperti ini juga ya, tipe-tipenya sama. Itu ya pembahasan dari Pak Faris. Kalau ada kurang atau lebihnya mohon maaf ya adik-adik. Nah, semoga adik-adik apa yang sudah Pak Faris bahas ini, adik-adik juga bisa mengambil ini pelajaran dari sini. Itu saja yang Pak Faris bisa sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.